Oke, ini video kita bahas tentang uang sekarang. Yang video sebelumnya di channel ini mungkin tentang pribadi saya, kayak vlog nggak jelas gitu. Yang tujuannya untuk memori buat saya. Tapi sekarang saya mencoba untuk membuat video yang mungkin agak bermanfaat untuk penontonnya gitu. Nah, video ini tentang uang ya, tentang uang. Jadi saya sekarang sedang di tahap berjuang untuk mengumpulkan 100 juta pertama, dan alhamdulillah sekarang itu sudah sampai di titik 90% dari 100 juta ya. Ya, artinya alhamdulillah sudah terkumpul bagi saya. Tabungan saya 90 juta, tapi dan itu di luar dari kayak saya beli handphone, beli laptop, beli motor gitu. Nah, yang artinya kalau misalnya saya tidak beli laptop, beli motor, beli handphone dan sebagainya, ya itu sudah terlewati 100 juta sih gitu. Cuman yang di tabungan saya sekarang 90 jutaan gitu. Nah, mungkin saya akan berbagi tips sedikit ke teman-teman. Nah, di awal-awal saya juga bingung sih gitu. Apakah mungkin di umur 25 tahun mempunyai tabungan 100 juta gitu. Dengan cara halal ya pastinya gitu. Nah, salah satu tips saya ke teman-teman gitu, fokus kalau teman-teman masih di umur 20 tahunan ya, 20 tahunan, 21 masih aman gitu, 21 atau 22 tahun gitu, fokus membangun isi ini dulu gitu, di antara dua telingamu, fokus mengisi apa yang ada di antara dua telingamu, ya artinya otak gitu. Saya membaca itu di salah satu buku gitu, isi otakmu dulu katanya. Nah, isi otakmu dan juga relasi gitu, otak dan relasi. Karena kalau misalnya kamu pun punya skill ya, kamu udah membangun skill, tapi kalau kamu tidak punya relasi untuk menjual skillmu itu juga percuma gitu. Jadi fokus pada dua hal dulu, skill dan relasi. Oke, kita bahas dulu dari skill ya. Skill itu bisa di bidang kreatif seperti saya, bisa di bidang apapun gitu yang bisa menghasilkan uang gitu. Bahkan skill untuk berkomunikasi seperti ini, ngobrol di depan video, berbicara gitu di depan orang banyak, itu kan juga salah satu skill komunikasi gitu. Apapun skillnya, pelajari, dalami, dan ahli di bidang itu gitu. Fokus di bidang itu aja. Kalau bisa hobimu gitu, kalau bisa kamu menikmati di saat melakukan skill itu gitu. Nah, itu lebih bagus gitu. Nah, seperti teori Ikigai, saat hobi kamu beririsan dengan kamu menghasilkan uang, nah itu bagus gitu, kamu dapat posisi nyaman gitu ya. Correct me if I wrong ya gitu. Ini sependek pengetahuan yang saya punya gitu, saya membuat video ini. Oke. Terus udah kamu mengumpulkan skill gitu, fokus pada skill aja, nggak usah mikirin uangnya, nggak usah gitu. Saya pun waktu belajar 3D animasi gitu ya di bidang kreatif, saya tidak pernah sedikit pun berpikir akan masuk ke industri ini secara penuh gitu. Dan sekarang saya memang full penghasilannya dari industri animasi gitu, animasi, desain dan sebagainya gitu, full kreatif gitu. Saat saya belajarnya, saat saya mendalami bidang itu, saya tidak pernah memikirkan soal uangnya gitu. Ya belajar terus dapat tawaran ya terima gitu. Dan juga saat kamu mencoba belajar dan kamu merasa tidak cocok, oh kayaknya saya tidak cocok, dan tidak masalah, at least kamu mencoba. Saya juga sering kok gitu belajar yang lain, bahkan saya pun salah jurusan gitu. Dulu saya jurusannya teknik informatika, 4 tahun kuliah, saya tidak tahu apa-apa gitu. Dan di akhir-akhir kuliah, alhamdulillahnya saya dapat dapat kesempatan untuk belajar di bidang kreatif 3D animasi, dan saya coba gitu. Dan nggak taunya cocok gitu, dan saya jadi nyemplung di dunia kreatif sekarang. Nah itu soal skill. Yang kedua soal relasi. Nah, relasi itu sama pentingnya seperti skill gitu, 50-50 lah ibaratnya, 50-50. Kamu punya skill,
tapi tanpa relasi, cuma diam di kamar doang, itu juga percuma gitu. Atau sebaliknya, kamu punya relasi yang banyak tapi tidak punya skill apa-apa, tidak bisa membantu orang lain, ya juga percuma gitu. Jadi dua hal ini sangat penting ya untuk mencari uang. Nah, bagaimana cari relasi? Ya sesimpel kamu ngobrol di nongkrong di kafe gitu, terus ketemu orang baru, ajak ngobrol gitu. Atau sesimpel kamu naik bis, ngobrol sebelah-sebelahan gitu. Sesimpel itu. Intinya untuk mendapatkan relasi itu turunkan egomu. Itu salah satu tips dari saya gitu. Saat kamu ngobrol dengan orang lain, kosongkan gelasmu ibaratnya gitu. Kosongkan gelasmu, anggap kamu ini nggak punya apa-apa, ya kamu orang apa lah ya ibaratnya. Intinya jangan ada ego sedikit pun gitu. Apapun cerita mereka ya terima gitu, dengarkan gitu. Jadi pendengar aja terlebih dahulu gitu. Nah, jangan sampai baru ketemu langsung pamer. Nah, itu orang bakal males sih gitu. Orang juga nggak bakal tertarik untuk menawarkan gitu. Dan saya pun relasi-relasi kerja saya dari orang-orang yang ketemu di acara, ketemu di event dan sebagainya gitu, yang tidak pernah kepikiran bakal jadi rekan kerja gitu. Intinya saat ketemu orang baru, saya selalu menurunkan ego saya serendah-rendahnya gitu, dan mereka merasa saat kamu melihat orang lain yang nggak punya apa-apa pun pasti merasa kasihan kan. Tapi di sini bukan berarti kita pura-pura miskin ya, bukan gitu. Intinya kita nggak sombong aja deh, oke deh, itu intinya. Nah, itu yang kedua untuk relasi, turunkan ego. Yang pertama tadi bangun skill, yang kedua turunkan ego. Terus kalau misalnya dua ini sudah match gitu ya, dan kamu sudah bisa share skill kamu, dan tentunya saat kamu mencari relasi itu kamu harus memberitahu ke mereka kalau kamu itu punya skill gitu. Dan sosial media pada zaman sekarang itu juga sangat membantu kita dalam mencari relasi gitu. Nah, dan jangan lupa untuk memamerkan skill yang kita punya itu di sosial media yang kita punya gitu. Misalnya Instagram gitu, Facebook dan sebagainya, ya pamer aja gitu. Gue bisa ini loh gitu. Gue bisa bikin ini loh. Gue bisa benerin listrik loh misalnya. Gue punya skill teknisi benerin laptop loh gitu. Ya sesimpel bikin story gitu, lagi benerin laptop, dan sampai beres ya bisa gitu. Nah, jadi itu jadinya tiga tips dari saya. Pertama, isi otakmu dulu, skill kamu, terus cari relasi, terus yang ketiga stepnya itu beritahu relasi kamu itu kalau kamu punya skill gitu. Informasikan, baik itu dari sosmed, dari ngobrol secara langsung gitu. Soalnya kita nggak tahu kan sumber penghasilan itu dari mana gitu. Dan itu 3 step saya untuk mendapatkan relasi. Dan setelah saya dapat relasi dan dapat project, ya saya mengumpulkan uang saya tadi itu dari project-project tadi itu gitu. Dan untuk informasi, sekarang saya juga kerja di kantor, salah satu kantor swasta ya, kantor swasta, dan salah satu studio game ya, saya sebut aja Digital Happiness, studio game Indonesia yang buat Dread Out. Terus saya juga bekerja freelancer sebagai desainer grafis salah satu produk minuman coklat di Batam. Terus saya juga jualan kursus online Devata Studio. Teman-teman bisa beli kursusnya di situ, kursus 3D animasi ya. Terus saya juga menerima project freelance dari PLN. Ini biasanya sekitar 4 kalian setahun gitu loh projectnya. Nah, terus juga freelance lainnya saya juga selalu open gitu loh. Dan saya juga selalu mengejar bola gitu. Kalau misalnya ada mereka yang bikin story membutuhkan bikin animasi dan sebagainya, saya selalu berusaha untuk mendapatkan bolanya. Kalau bukan saya yang ngerjain, ya saya oper ke tim saya di Devata gitu. Nanti saya ambil persennya gitu. Atau kalau misalnya saya punya waktu, ya saya ngerjainnya secara langsung gitu. Gitu sih untuk mengumpulkan uang gitu. Dan yang tak kalah penting, jangan pernah berpikir soal uang saat kamu pertama kali mempelajari sesuatu hal gitu.
Soalnya kenapa ya? Soalnya saat kamu belajar satu hal dan kamu langsung berpikir ingin menjadikan ini sumber penghasilan gitu, ingin mendapatkan uang dari sini, efeknya itu kamu nggak sabar gitu. Efeknya kamu nggak sabar, tidak menikmati prosesnya, tidak sabar gitu, dan endingnya putus asa gitu. Dan saya pun dalam pelajari 3D animasi itu saya makan waktu berapa tahun ya? 3 tahun gitu. 3 tahun baru saya bisa menjual skillnya itu, baru bisa menghasilkan uang gitu loh. Jadi butuh proses, nikmati prosesnya, full aja belajar dulu gitu. Memang mungkin agak makan waktu, bukan memang agak ya, tapi memang bakal makan waktu, dan nikmati prosesnya, pastikan kamu menikmati prosesnya gitu. Dan cari relasi juga di sekitar situ, jangan malu untuk bertanya dan sebagainya gitu. Oke. Semoga video ini cukup bermanfaat dari video-video sebelumnya, cuma vlog saya tidak jelas gitu ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya kalau saya punya ide dan punya ilmu yang ingin saya bagikan. Oke, bye-bye.